Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kali ini saya akan membagikan pemahaman saya tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Saat ini beberapa isu kekinian yang kita dengar di berbagai media itu antara lain perubahan iklim global, lalu teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Isu baru ini menuntut pemerintah menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Tujuannya agar sebagai guru kita mengetahui bahwa kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Kurikulum dianalogikan sebagai jantungnya pendidikan. Artinya jika jantungnya lemah, proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tiller dalam bukunya berjudul The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Klasifikasi komponen kurikulum antara lain tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, panduan asesmen. Nah, komponen-komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Berdasarkan perkembangan kurikulum di Indonesia, sebelum KBK 2004, peran seorang gurulah yang memberikan pengetahuan, informasi ke murid-murid. Setelah itu, mulai dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, sampai sekarang ternyata peran guru bukanlah lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat murid. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses murid-murid tanpa batas, membuat murid-murid mempunyai banyak pilihan cara belajar. Dan kini murid-murid kita tidak hanya memiliki buku di perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Jadi Bapak Ibu Guru, betapa zaman sungguh berubah. Selain itu, adanya proyeksi pendidikan 2030
yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation Development atau OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya kognitif, afektif, dan psikomotor, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi siswa. Hal tersebut menuntut inovasi pembelajaran. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosi murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Ini bertujuan untuk membangun kompetensi transformasi dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid, melainkan konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry. Siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan, kemudian kita gabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran. Seperti apa siklus pembelajaran inquiry itu? Yang pertama, menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Yang kelima, menyelami atau mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan. Juga, murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di diri mereka. Dan yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari diri murid. Dan yang juga tidak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwa ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini.
Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Dengan 5 prinsip pembelajaran paradigma baru tersebut, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Merumuskannya adalah langkah pertama yang sangat penting dalam strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk dalam perancangan kurikulum. Setiap guru mata pelajaran apapun itu memiliki peran dalam mewujudkan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran atau diistilahkan dengan CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kompetensi dalam CP menggunakan teori belajar Piaget dan konstruktivisme. CP dalam teori belajar Piaget terdapat beberapa tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Itu yang pertama tahap sensorik 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahapan operasional formal itu 11 tahun ke atas. CP menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Kompetensi-kompetensi pada CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP. Kemudian kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. Nah, ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun kita pilih. Seperti juga Ibu dan Bapak pelajari di topik perencanaan pembelajaran. Jadi, saat Ibu dan Bapak guru melakukan asesmen untuk mengukur penguasaan kompetensi, maka secara langsung asesmen tersebut meliputi ketiga ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam melakukan asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada CP. CP disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Hal ini merupakan bagian dari konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Konsep ini menjadi salah satu semangat dalam Merdeka Belajar. Melalui konsep tersebut pula, murid mendapatkan perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya.
Untuk membantu teaching at the right level ini, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Setelah itu, murid dapat dikelompokkan sesuai dengan kompetensi awalnya. Dengan demikian, guru dapat menyusun pembelajarannya sesuai kompetensi awal tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran dan juga peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakter murid. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkan pendidikan itu berada. Untuk melakukan adaptasi kurikulum, caranya adalah dengan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Dan pemerintah sudah menyiapkan contoh KOSP ini. Bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Kita membuat kurikulum yang sesuai dengan konteks sekolah kita, sehingga memudahkan kita dalam pelaksanaan. Kita dapat menentukan metode, modul ajar, dan asesmen. Terlebih lagi, sumber belajar bukan hanya dari buku teks, namun kita juga dapat menggunakan media yang lain. Setiap satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolah. Adapun komponen operasional satuan pendidikan yang perlu diadaptasi. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup ATP atau alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP ini. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terkait model pembelajaran, ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, yang kedua model blok, dan yang ketiga model kolaborasi. Terkait perangkat ajar. Perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain, seperti modul ajar, modul project, buku non-teks, video, media cetak, ataupun digital.